Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lilis Setiawati, mahasiswi dari Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 34022000214, berada di tingkat 2 semester 4. Nah teman-teman, video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu menganalisis saham dan cara membeli dan menjual saham di aplikasi RTI dan Stockbiz. Nah teman-teman, untuk caranya langsung saja kita tonton ya. Nah teman-teman, jadi sebelumnya di sini saya sudah membuat dokumen dan mohon maaf hanya di Word ya teman-teman, tidak di PPT. Nah, di sini kita kan akan menganalisis saham. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu saham. Nah, di sini ada pengertian saham yang dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah teman-teman, untuk berinvestasi saham ada tujuannya juga loh. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan aset, yang kedua untuk menyiapkan dana dengan tujuan tertentu di masa yang akan datang atau di masa depan, yang ketiga mencari penghasilan dalam jangka panjang, dan yang keempat untuk modal pengembangan usaha. Nah, itu beberapa tujuan dari saham. Nah, di sini juga ada manfaat dari saham, yaitu ada capital gain dan dividen. Nah, untuk pengertian dari capital gain sendiri yaitu keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham akibat fluktuasi pasar. Nah, sedangkan dividen sendiri memiliki arti pembagian laba sesuai kuantitas kepemilikan saham. Nah, teman-teman, di sini di menganalisis saham ada dua yang harus dianalisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, untuk analisis fundamental sendiri dapat diartikan metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Nah, analisis fundamental sendiri dapat dibagi menjadi 3 tahapan analisis, yaitu yang pertama ada analisis ekonomi, yang kedua ada analisis industri, nah yang ketiga ada analisis perusahaan. Sedangkan analisis teknikal itu memiliki istilah analisis teknikal, suatu teknik atau analisis yang dikenal dalam dunia keuangan digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Nah, teman-teman, analisis teknikal ini dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya satu, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti indeks kekuatan relatif. Yang kedua yaitu indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar, dan intrapasar. Untuk yang ketiga ada siklus ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Nah teman-teman, kita harus menganalisis saham. Di sini ada beberapa alamat web yang dijadikan sebagai maksud saya dijadikan sebagai cara menganalisis saham, ada 3. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis saham dengan alamat webnya yang google.com Finansi. Nah, teman-teman, untuk sekarang kita akan mencoba melihat atau menganalisis saham di Google Finansi. Kemudian kita juga akan mencoba membeli dan menjual saham di aplikasi Stockbiz di laptop atau menggunakan laptop. Ini di sini sudah terblok ya Google Finansinya, langsung saja kita ke Google.
Kita pilih Google Finansi harga pasar saham, klik saja. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada berita-berita tentang keuangan atau tentang saham. Kita akan mencoba Unilever Indonesia, menganalisis perusahaan Unilever Indonesia, bagaimana sahamnya. Nah teman-teman, jadi ini Unilever Indonesia, tampilannya seperti ini. Di Unilever Indonesia juga ada berita-berita terbaru tentang saham Unilever Indonesia. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada grafik turun dan naiknya saham. Ada juga harga, ada hari, ada bulan, ada tahun. Di sini teman-teman bisa melihat apabila mau melihat grafik dari saham 5 hari ke belakang, kita klik saja. Nah, ini grafiknya teman-teman 5 hari ke belakang. Kemudian 5 tahun ke belakang. Nah, ini grafiknya teman-teman mengalami penurunan banget. Untuk 1 tahun juga sama ya teman-teman, turun naik. Di sini juga ada rentang hari, rentang tahun, kapasitas pasar, ada volume, rasio, ada kantor pusatnya juga didirikan. Nah, ini performa finansialnya menggunakan grafik juga. Di sini sudah lengkap ya teman-teman, ada pendapatan, ada labanya sudah tertulis. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menganalisis saham, tinggal ke Google Finansi, terus perusahaan apa yang ingin teman-teman lihat sahamnya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan membeli saham menggunakan laptop. Untuk halaman webnya kita menggunakan stockbit.com. Nah teman-teman, di Stockbit juga tampilannya sama seperti di laptop, seperti ini. Ini masih loading ya teman-teman. Di sini ada menu stream, profil, whitelist, chat, chartbit, order book, academic, scanner, valuation. Kalau misalkan kita mau membeli saham, langsung saja kita ke order book. Nah, di menu order book seperti ini ya teman-teman, banyak sekali nama perusahaan-perusahaan yang menjual saham. Di sini kita menggunakan akun virtual. Langsung saja kita ke perusahaan, mencari Unilever. Kan ada, kita coba klik saja yang Unilever Indonesia. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada grafik-grafiknya turun naik. Di sini juga ada harga dari sahamnya, ada waktu, terus ada hari, ada tahun. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kita akan membeli. Di sini ada tampilan buy, kita membeli ya, langsung saja klik. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Buy order lotnya itu kita akan $12 saja ya teman-teman. Langsung saja place order. Nah teman-teman, di sini kita sudah membeli ya. Tampilannya seperti ini. Sebelumnya saya sudah mencoba dan di sini juga pending, jadi tidak langsung ke investasinya. Mungkin besok ya teman-teman bisa langsung di investasinya terlihat.
kita coba lagi ke BBRI. Nah, tampilannya juga sama seperti ini, ada grafiknya teman-teman. Jadi sudah lengkap, ada waktu, ada jam, ada harga. Kita coba membeli ya. Dengan offernya itu 4,730, dengan buy order lotnya kita akan mengambil 5 saja. Kemudian please order. Nah teman-teman, tampilannya juga seperti ini ya. Di virtual balance-nya tadinya kan 100 juta. Nah, dikarenakan kita sudah membeli saham, jadi di sini sudah berkurang ya teman-teman. Untuk virtual equity-nya tetap 100 juta. Di sini sudah pending. Jadi segitu saja ya teman-teman. Nah teman-teman, kita akan membeli saham di RTI dan Stockbit. Ini kita ke RTI dulu dan mendaftarnya aku percepat ya teman-teman. Nah untuk pendaftarannya kita masuk ke Gmail. Nah di Gmail tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ada verifikasinya. Setelah verifikasi selesai, kita kembali ke RTI Bisnis. Kita close saja. Nah tampilannya seperti ini, ada banyak sekali menu untuk kita lihat ya teman-teman. Kita kembali ke market. Nah tampilan di market ini seperti ini ya. Ada grafiknya. Langsung saja kita ke trade, terus kita ke IDX virtual. Nah di sini kita akan membeli saham perusahaan Telkom Indonesia. Langsung saja kita klik di sini offer, kita membeli sahamnya teman-teman. Di menu order book. Kita pilih buy. Nah, quantity itu kita pilih 10 lot saja ya teman-teman. Kemudian buy, di sini buy kembali. Nah, apabila sudah membeli, kita akan masuk ke order list. Nah, tampilan di order list ini akan seperti ini. Kita kembali ke sell, kita akan membeli ya teman-teman. Kita kuantitinya membeli 10 lot sama. Maksud saya menjual ya teman-teman, mohon maaf. Kemudian kita sell. Nah, di order list juga sudah seperti ini, sudah terlist ya teman-teman. Kita ke trade list. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi perusahaan apa yang kita inginkan atau perusahaan yang kita ingin beli sahamnya. Holding, kita ke portofolio dan tampilan di portofolionya seperti ini ya. Jadi ada data pembelian dan penjualan saham. Nah teman-teman, kita akan coba kembali ke perusahaan BBCA, yaitu Bank Sentral Asia atau BCA. Kita akan membeli sahamnya. Kita klik buy. Di sini kita akan membeli 10 lot sama.
Nah, di order list juga sudah tertera ya teman-teman. Kemudian kita akan menjual. Nah teman-teman, kita akan menjual Bank BCA itu 10 lot saja ya teman-teman. Kita ke sell dan sell kembali. Nah teman-teman, apabila teman-teman sudah menjual atau membeli saham, pasti listnya itu akan masuk ke order list. Portofolionya juga harga saham itu akan naik dan akan turun. Nah, kemudian kita akan ke Stockbit ya teman-teman. Di sini kita langsung saja mendaftar. Aku percepat pendaftarannya. Kita akan menambahkan di sini Telkom ya teman-teman. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Ada beberapa menu juga di sini. Nah, teman-teman, kita akan mulai membeli saham. Nah, ini grafik untuk saham Telkom ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari perusahaan Unilever Indonesia. Nah, berikut adalah grafik dari saham Unilever Indonesia. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada harga, ada harinya juga, ada tahun. Kita akan membeli, kita pilih buy. Di sini kita order ya teman-teman. Buy order lotnya itu kita pilih 10 saja. Kita ke next, kemudian run. Nah, kita sudah membeli. Di sini sudah masuk order ya. Kemudian di portofolionya akan seperti ini. Nah teman-teman, kemudian kita akan menjual saham Unilever Indonesia nih. Nah, kita ke sell saja langsung ya teman-teman. Buy order lotnya juga kita pilih 5 saja. Kemudian klik done. Nah, di sini kita sudah menjual saham Unilever sebanyak 5 lot ya teman-teman. Untuk perusahaan Telkom juga sama seperti itu. Jika ingin membeli atau menjual saham, di portofolionya juga seperti ini ya. Nah teman-teman, jadi itu saja menganalisis saham dan cara menjual dan membeli saham di aplikasi RTI Bisnis dan Stockbit. Mohon maaf apabila kurang memahami dalam video yang tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.